Ini yang kita butuhkan, pemimpin yang merakyat. Kalau bisa kita katakan adalah beliau-beliau ini khadim bahasa Arab. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpinnya satu kaum adalah khadimnya, pelayannya. Pemimpin itu terhormat saat dia melayan. Kalau dia tidak melayani, maka dia tidak terhormat. Itu versi Nabi. Maka mereka yang terhormat adalah mereka yang berbaur. Mereka yang ketika kita cium bau, bajunya bukan bau parfum rumahnya, tapi bau keringat rakyatnya. Inilah pemimpin yang didambakan. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum. Dia peduli. Dia tidak membiarkan generasi-generasi setelahnya hidup dari jauh dari ilmu pengetahuan. Dia visioner. Dia lihat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak generasi setelahnya. Karena kata Sayyidina Ali, "Allimu awladakum," didiklah anakmu, li'annahum khuliqu li zamanin ghairi zamakum. Karena mereka itu diciptakan untuk zaman selain zamanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sengaja pegang HP balas pantun dulu biar nggak lupa. Izin Bapak. Jalan-jalan ke Aceh Barat, pasti lewat di Tugu Pelor. Langkah berjalan, tangan berjabat. Terima kasih untuk Pak Rektor. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah mempertemukan kita pada hari yang berbahagia ini, pagi menjelang siang. Semoga senantiasa tercurahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian izin Bapak. Ta'zim penghormatan kepada Senat Universitas Teguh Umar, para wakil rektor, ketua SPI Universitas Teguh Umar, para dekan, kepala LPPM, kepala LPMPP, pengurus DWP Universitas Teguh Umar, kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Kerjasama, kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum, para wakil dekan 1, 2, 3, para kepala UPA, para sekretaris lembaga, para kepala bagian, ketua jurusan, para sekretaris jurusan, kepala subbagian, para koordinator program studi, presiden mahasiswa beserta pengurus, ketua DPM beserta pengurus, ketua MPM, para ketua BEM fakultas beserta pengurus, para ketua dan komandan unit kegiatan mahasiswa beserta pengurus, para ketua himpunan mahasiswa jurusan beserta pengurus, seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkup Universitas Teguh Umar yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih semua yang sudah berhadir. Luar biasa. Saya begitu masuk tadi langsung diajak sama Pak Rektor ke apa Pak? Iya, Pusat Edukasi Tsunami. Masya Allah. Saya waktu tsunami masih kecil, tapi di Melabuh juga, kita di kampung sana. Waktu itu hari Minggu ya, gempa. Masya Allah. Bukan hanya di Mbada Aceh Museum Tsunami, tapi orang yang hadir ke Melabuh juga bisa melihat sebagai refleksi, sebagai pengingat. Tadi kita sempat singgung bersama Pak Rektor bahwa begitulah cara alam bekerja. Ketika Allah katakan sapu, maka akan habis, selesai, tidak ada yang kita bawa. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita masuk ke pintu UTU ini, Universitas Teguh Umar. Saya rasa para mahasiswa, para tenaga pendidik,
para dosen, pengajar, semuanya harus turut berbangga karena saya sebenarnya banyak belajar dari pertama masuk tadi. Banyak tulisan-tulisan yang harusnya saya catat, Pak, tapi nggak sempat ya. Di awal tadi kita masuk ada pendidikan yang melahirkan karakter mulia lah, lebih kurang seperti itu. Ini luar biasa. Saya belajar banyak di sini. Mengingat Quran surah Al-Baqarah 129 bahwa pendidikan itu bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga menyalurkan adab dan karakter. Banyak hari ini generasi-generasi kita yang mungkin berilmu, dia banyak pengetahuan, tapi kenapa terjadi banyaknya kemungkaran, banyaknya kesalahan? Karena ilmunya berhenti di kepala, tidak mengendap di dada. Dalam Quran surah Al-Baqarah 129 Allah katakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Pertama memang membaca, perbanyak literasi, perbanyak bacaan, perluas wawasan. Yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim, tapi tazkiyah itu soal hati, tazkiyah itu soal karakter, tazkiyah itu soal adab. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan hari ini ayat ini bisa kita lihat di Universitas Teguh Umar. Luar biasa, tepuk tangan. Oh, ini gampang ya, bisa di briefing tepuk tangannya ya. Izin. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang saya takjub lagi, tadi ada asrama ya Bapak, ada asrama. Bahkan ada mahasiswa-mahasiswi juga dari Papua, mahasiswa dari ujung timur ke ujung barat dan di Aceh Barat, di Universitas Teguh Umar ada asrama. Ini penting untuk menjaga adik-adik kita, untuk menjaga anak bapak ibu sekalian, karena pergaulan di akhir zaman ini luar biasa. Pergaulannya Masya Allah tabarakallah. Anak-anak itu kalau tidak kita titipkan bersama Tuhan, dia hilang dari peredaran. Karena bapaknya di Banda Aceh, anaknya di Melabuh. Karena hari ini bukan cuma orang Melabuh ke Banda Aceh, tapi Banda Aceh ke Melabuh juga ada. Banyak datang ke sini dari Aceh Selatan, belajar ke sini dari berbagai daerah. Tidak ada orang tuanya, tidak ada sanak famili, tidak ada keluarga. Siapa yang menjaga dia? Iman itu tadi. Ketika dia bersama Tuhan, maka dia aman dari pergaulan. Quran surah Al-Kahfi ayat 28 Allah ingatkan. Ini untuk teman-teman, untuk bapak ibu penting. Wasbir nafsaka, kata Allah. Wasbir nafsaka, dan sabarlah. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabar, Allah tidak katakan bertemanlah dengan mereka yang mengingat Allah, tapi Allah katakan bersabarlah dengan mereka yang mengingat Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita berteman dengan orang baik itu diuji, harus sabar. Kadang-kadang nyuji bahasa Aceh, mufum bahasa Aceh, imlabuh gimana mufum ya? Kadang-kadang munyota mengon ngonurung yang hanagetnya mangat dia hanalu cobaan, gampang dia. Tapi kalau teman kita rajin ke masjid, hadir majelis pengajian, ini berat. Maka Allah katakan wasbir, sabar. Sabar kamu dengan mereka orang-orang yang mengingat Tuhan pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan jangan sampai engkau melihat-lihat ke kiri kanan. Karena kita kalau hadir di majelis bareng teman-teman, salat jamaah bareng-bareng, baik bareng-bareng, taat bareng-bareng, itu kadang-kadang sang-sang natane kalian kemana pergaulan orang kayaknya seru, yang glamor, yang Masya Allah ada jalan-jalannya. Kadang-kadang kita pengen. Maka apa kata Allah? Wala turidu wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan palingkan pandanganmu, wajahmu dari mereka, sahabat-sahabat orang-orang soleh tadi. Tapi kalau berteman dengan orang yang tidak baik boleh. Allah katakan wala tuti'
man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti. Allah tidak katakan jangan berteman. Allah katakan apa? Jangan hana ngupegah li Allah bek mengon yang bek sedot. Munyota mengon ngonurung-urung yang hana gadget. Man aghfalna qalbahu an dzikrina. Orang-orang yang hatinya dilalaikan dari mengingat Allah, silahkan berteman. Kalau dengan berteman dia yang mengikut kita, bukan kita yang ikut pengaruhnya dia. Maka Allah katakan la tuti', bukan la tusahib. Jangan mengikuti, jangan taati, bukan jangan berteman, jangan bergaul. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikamnya mengatakan la tusahib, jangan berteman dengan orang man la yanhaduka haluh wa la yadulluka 'ala Allah maqaluh. Jangan berteman dengan orang-orang yang keadaannya tidak dapat membuatmu semangat dan perkataannya tidak membuatmu dengan Allah semakin dekat. Karena pertemanan ini, dari sinilah lahir pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Dari sinilah lahir pengaruh-pengaruh yang tidak benar yang mengikuti arus jahiliyah. Karena pertemanan yang tidak benar. Tapi insya Allah kalau mahasiswa-mahasiswa, anak-anak kita di Universitas Teguh Umar dipimpin oleh Pak Rektor yang menjunjung tinggi nilai-nilai adab, nilai moral, insya Allah mereka terarahkan. Makanya mana judulnya kok ini jadi saya? Tadi di sini ada wajah Pak Rektor, di sini ada saya. Saya lihat kalau senyum agak mirip, nampak gigi itu mirip. Tadi ada yang perhatikan? Mirip. Tapi saya masih tengku, beliau sudah rektor, Masya Allah. Kita doakan semoga menular profnya, amin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi judul yang diangkat adalah, oh ini ada, pemimpin yang didambakan dalam membangun bangsa yang makmur dan berkarakter mulia. Pemimpin inilah kuncinya, ini tonggaknya. Kalau arahannya benar, insya Allah jalannya benar, jalannya mudah. Lalu bagaimana pemimpin yang disebutkan, pemimpin yang didambakan untuk membangun bangsa ini, untuk membangun karakter, membangun moral? Quran surah At-Taubah ayat 128 Allah katakan, laqad ja'akum rasulun, datang kepadamu seorang rasul, nabi, utusan. Beliau pendidik, beliau pemimpin, beliau rakyat, beliau nabi, beliau guru. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Dalam diri Rasulullah itu terdapat uswah, dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan, dalam Rasulullah terdapat contoh yang mesti kita ikuti, yang mesti kita hadirkan nilai-nilainya ke dalam kehidupan kita. Maka sebagai seorang pemimpin pun dapat bercermin kepada Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari diri kalian. Jadi pemimpin itu tidak hadir dari orang jauh, pemimpin itu tidak hadir dari orang asing. Kita lihat bagaimana kita, maka seperti itulah pemimpin yang akan kita lahirkan. Karena dia sebelum memimpin dasarnya masyarakat, karena dia sebelum memimpin dasarnya mahasiswa, karena dia sebelum mengajar dasarnya pelajar. Jadi pemimpin itu lahir dari kalangan kita. Kenapa harus lahir dari min anfusikum? Azizun alaihi ma anittum, dalam lanjutan ayatnya. Karena dia yang lahir dari kalangan sendiri. Urung dro tanyo, azizun alaihi ma anittum. Dia akan merasakan apa yang rakyat rasakan. Dia akan merasakan apa yang adik-adik mahasiswa rasakan. Mereka peduli, mereka tahu ini nilai-nilai yang ditanamkan di Universitas Teguh Umar hari ini adalah berdasarkan pengalaman para guru, adalah berdasarkan pengalaman para orang tua ada di kampus. Nilai yang dijunjung tinggi, moral, adab, etika, estetika, agama, tidak semata-mata pengetahuan, tidak semata-mata wawasan. Karena kalau semata-mata pengetahuan, banyak lahir monster-monster yang otaknya pintar tapi dia tidak benar. Tapi Masya Allah tabarakallah, azizun alaihi ma'anittum, dia tahu apa yang dibutuhkan oleh adik-adik,
Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh kita masyarakat, oleh kita mahasiswa. Azizun alaihi ma anittum, dia punya kepekaan. Ini kita contohkan pada Rasulullah. Saya dari tadi berjalan dengan beliau Pak Rektor, saya tidak merasakan beliau ini sebagai Pak Rektor, karena saya bukan orang kampus ini. Tapi Masya Allah, saya merasa seperti didampingi oleh abang, orang tua saya, didampingi oleh orang tua. Karena beliau caranya adalah ya bunayya, caranya adalah memanggil dengan panggilan-panggilan yang lembut, panggilan-panggilan yang menenteramkan. Karena beliau tahu, karena beliau sadar, azizun alaihi ma'anittum itu tadi. Ini yang dipraktikkan Rasulullah. Rasulullah itu menyebut murid-muridnya bukan apa, mahasiswa, atau tapi Rasulullah menyebut muridnya apa? Sahabat. Sayyidina Umar itu sahabat Nabi atau murid Nabi? Murid Nabi dan sahabat Nabi, tapi Rasulullah menggunakan apa? Kata dekat, merakyat. Bahasa kita hari ini, beliau bermasyarakat. Maka ketika ada orang yang tanya kepada Rasulullah, setiap orang yang dekat dengan Nabi, dia merasa dia orang yang paling dekat. Saya tadi ketika bersama Pak Rektor, saya rasa beliau tidak pernah sedekat itu sama orang. Sayalah orang yang paling dekat dengan beliau. Tapi tidak tahu, memang begitulah cara kita bermasyarakat, cara kita bergaul, agar orang itu merasa bahwa kita sangat memperhatikan. Ini nilai yang dijunjung tinggi oleh Nabi, oleh Rasulullah. Umar itu murid tapi disebut sahabat. Abu Bakar itu murid disebut sahabat. Semuanya disebut sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Kalau yang di sini sahabat Habibi ya. Sahabat Habibi. Oh, nah nonton aksi berarti ya. Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah pernah beliau itu hadir di satu rumah. Truk bak tabur rumah lagi tanya lah, Hawa Mekanuri, Hawa pajuh sekameng. Akhirnya ada yang nyeletuk nyosang ya Rasulullah, tak pajuh sekameng empahnya tengah mengumpul-gumpul. Tak pajuh sekameng empah. Nah yang seut bahlun minta kameng. Yang biasa orang-orang kayanya. Bahlun, kameng bah bahlun mendong. Nyo tak kalah nanti kan? Masya Allah, tabarakallah. Nyo kisah Nabi, nyo kisah. Anak puyonya tengah ada cerita. Lo kalau barisan-barisan ke kalau gimana? Kameng bah balun, kata salah seorang sahabat. Kemudian yang lainnya karena haik tumbang kameng menurut kaku, bahlon si kameng, yang bagian si kameng, bahlon si kameng, nyam bedengku, nyam badeng, nyam kameng kalau nak long urun tiga na, bahlon si kameng, leh si kameng, nazrotu bahlon puli kulit. Kiban tadi kiban dah pulih nyoh natikin terleur leko balon tikin. Pokoknya semua berpartisipasi. Sehingga Rasulullah kiban geduk mandang gepreh upaju. Bahlu minta kaya. Biarkan saya yang cari kayu bakarnya, kata Rasulullah. Ini yang kita butuhkan. Pemimpin yang merakyat. Kalau bisa kita katakan adalah beliau-beliau ini khadim bahasa Arab. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpinnya satu kaum adalah khadimnya, pelayannya. Pemimpin itu terhormat saat dia melayan. Kalau dia tidak melayani, maka dia tidak terhormat. Itu versi Nabi. Maka mereka yang terhormat adalah mereka yang berbaur. Mereka yang ketika kita cium bau, bajunya bukan bau parfum rumahnya, tapi bau keringat rakyatnya. Inilah pemimpin yang didambakan. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Dia peduli. Dia tidak membiarkan generasi-generasi setelahnya hidup dari jauh dari ilmu pengetahuan. Dia visioner. Dia lihat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak generasi setelahnya. Karena kata Sayyidina Ali, "Allimu awladakum."
didiklah anakmu, li'annahum khuliqu li zamanin ghairi zamakum, karena mereka itu diciptakan untuk zaman selain zamanmu. Makanya cara mereka mendidik kadang berbeda. Cara para guru di Universitas Teguh Umar mendidik mahasiswa bukan dengan cara mereka belajar dahulu. Mungkin cara belajar awal terlalu militer, jino dengan metode yang pendekatan. Tapi tugas tetap wajib, tugas tetap menumpuk. Hanya memang mahasiswa itu harus disibukkan, karena kalau dia tidak sibuk dengan membaca, kalau dia tidak sibuk dengan tugas, itu dia sibuk dengan hal-hal yang lain yang di luar aktivitas kampus. Sebab satu-satunya, ini ilmu dari Yaman saya bawa, satu-satunya kata guru saya yang menghancurkan anak muda adalah waktu renggang, waktu kosong. Orang kalau dia full jadwal dari pagi, petang, malam, siang, dia sibuk dengan hal-hal yang produktif, positif, kreatif. Tapi begitu dia punya waktu kosong, setan datang. Ngapain? Buka HP. Ngapain kita? Gak ada aktivitas. Makanya lo nawai wati itu, ini didikan abun runtuan urunci. Beliau bawa satu kertas, tulis aktivitasmu, tulis jam segini ngapain. Bukan beliau yang ngatur, karena kalau beliau yang ngatur versinya beliau, tapi versi kita, anak kita mampunya apa, silakan tulis. Ente wateji bubuk salah, ini tulisanmu, kamu yang berjanji, kamu yang mendeklarasikan bahwa kamu akan melakukan ini jam segini. Jadi jangan aturannya dari kita, ACC saja. Kita lihat, oke, ini bagus, silakan. Karena begitu ada waktu kosong, disitulah setan datang. Kenapa hari ini banyak kemungkaran? Karena mereka tidak banyak kesibukan. Begitu kita tidak punya kesibukan yang positif, maka yang negatif akan menarik kita. Masya Allah, tabarakallah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pemimpin yang memiliki nilai-nilai kasih sayang, pemimpin yang memiliki nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kepedulian, empati terhadap orang-orang sekitarnya. Dan insya Allah kesemuanya tadi min anfusikum, lahir dari kalangan sendiri, karena dia dapat merasakan penderitaan, dia dapat menilai kita, dia tahu aktivitas kita. Min anfusikum azizun alaihi ma'anittum, dia punya kepekaan. Harisun alaikum, dia punya kepedulian, dia punya perhatian untuk generasi kita. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia punya rauf, dia punya rahim, dia punya rasa kasih sayang. Karena pemimpin itu kalau tidak punya kasih sayang, insyaallah nyopu mika mati-mati nyo tanda apa? Kata tanda view. Pemimpin itu kalau dia tidak punya kasih sayang, maka dia akan berbuat semena-mena, karena dia tidak bisa diatur. Aman-aman. Karena dia tidak bisa diatur, karena dia pemimpin. Makanya Allah dalam Al-Quran ketika mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ini selalu kita baca, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Berarti kalau Allah Tuhan sekalian alam, maka dia tidak bisa diatur. Maka Tuhan tidak bisa diatur. Mungkin timbul ketakutan, Allah jawab langsung ketakutan para hambanya. Kalau dia satu-satunya Tuhan dan dia tidak bisa diatur, bagaimana kalau zat ini berbuat semena-mena? Bagaimana kalau dia berbuat sesukanya? Karena dia tidak bisa diatur, tapi Allah langsung bantah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sekalipun dia punya kuasa. Tapi ayat berikutnya alhamdulillahi rabbil alamin pula Ar-Rahman Ar-Rahim. Meskipun dia kuasa, Tuhan bisa berbuat sekehendaknya, tapi dia punya satu sifat, Ar-Rahmanir Rahim. Dengan inilah kita tenang. Begitu melihat pemimpin, tanya wate dakalan pemimpin bro akainya niyo pakon, karena ji puput yang galak. Munyo bro akai gedroy han ayo tayo.
Nyo jijik puput puyang galak. Tapi begitu melihat pemimpin, Masya Allah, adem kita lihatnya. Kita melihat nilai-nilai yang religius, humanis, berkarakter mulia, maka kita tenang. Ar-Rahmanir Rahim, seperti penutup At-Taubah 128 tadi, bil mu'minina raufur rahim. Mungkin cukup sekian yang dapat Tuan sampaikan pada pertemuan singkatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.